Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan seorang muslim dan mukmin memuji Tuhannya Allah yang dia sangat yakin dengan sepenuh hatinya, fikirannya dan seluruh anggota tubuhnya bahwasanya memang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta di langit, di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk diibadahi dan ditunduki. Dan Allah yang maha perkasa, maha adil, maha bijaksana, maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, telah memudahkan untuk hamba-hambanya yang beriman agar berhubungan langsung dengannya, dan itu sangat dimudahkan dengan kalimat syukur alhamdulillah. Maka selalu basahi lidah kita dengan kalimat ini, karena dengan kalimat ini semua kebutuhan kita dipenuhi, baik itu dalam makanan, minuman, pakaian, cahaya, udara, air, api, apa saja. Dan juga dari sisi lain, semua permasalahan, problematika yang dihadapi di muka bumi ini akan selesai karena sembuhnya orang dari penyakit, lunasnya utangnya, selesainya perkara-perkara yang sedang dihadapi di dunia juga bagian dari nikmat Allah. Maka alhamdulillah bisa memenuhi semua itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang tidak dipilih oleh Sang Pencipta Allah secara langsung, menutup risalah langit, tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, orang yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan, karena memang Sang Pencipta Allah memerintahkan untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Kebahagiaan dan kesuksesan dicapai oleh manusia terbaik ini akan didapatkan pula bagi orang-orang yang mengikuti jejaknya. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijanji oleh Allah akan dibalas 10 kali tambahan rahmat, yaitu pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah saudaraku seiman, selain orang yang memuji Allah alhamdulillah, juga selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua teman-teman panitia, termasuk seluruh jajaran pengurus masjid, teman-teman dari jajaran pemerintahan, baik dari Polres ataupun yang lainnya, juga kepada jemaah tanpa terkecuali. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, maka saya cuma mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada di salah satu rumah-rumah Allah dan berharap untuk mempelajari apa yang sedang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk pelajari. Dan ini majlis yang mulia, majlis ilmu. Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Bila itu benar, terimalah, terapkan dalam hidup. Dan kalau itu salah, tolaklah. Dan boleh kita mencari kebenaran. Kesempatan ini teman-teman, risalah ceramah kami, saudaraku inilah neraka yang diancamkan padamu. Risalah ini kami sampaikan kepada semua orang yang terus mau bergelimang dalam dosa, tidak mau taubat, selalu saja tiap hari programnya dari dosa ke dosa, dari kecil, besar, samar, nyata, tidak pernah mau kembali ke jalan Allah. Bahkan lebih parah lagi, ada orang yang sengaja menyebar luaskan kemaksiatan itu, sehingga akhirnya hukuman Allah pun bisa datang merata. Terjadinya gempa, banjir, cobaan-cobaan dari Allah datang justru karena kemaksiatan yang merata, yang dibiarkan, tidak diluruskan. Jadi efeknya bukan cuma secara pribadi, tapi kepada seluruh masyarakat bisa merata. Allah menyebutkan dalam banyak ayat tentang masalah itu. Di antaranya surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ketahuilah hai Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Kata para ulama tafsir, jauh dari kemaksiatan. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaha adilannya
tidak akan meratakan siksaan dan cobaan kalau seandainya maksiat tidak merata. Dan meratanya kemaksiatan justru berawal dari individu-individu yang rusak jiwanya, kotor hatinya, selalu berpikir maksiat saja, merusak, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bila diingatkan, bersikuku dan bersikeras dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Nabi SAW mengatakan, perumpamaan kalian dengan ahli maksiat adalah seperti orang yang berada di atas satu kapal, yang kalian berada di bagian atas kapal dan mereka berada di bagian bawah kapal. Mereka setiap kali mau ambil air harus naik ke atas kapal dan melewati kalian, sementara itu mengganggu mereka. Maksudnya orang-orang bermaksiat, mereka mau melakukan tapi harus melewati kita orang-orang beriman. Akhirnya mereka merasa terganggu dengan itu, maka mereka mengambil inisiatif, kata Nabi SAW, satu sama yang lain mengatakan, bagaimana kalau kita lubangi saja kapal dari bawah, biar kita tidak usah naik ke atas, langsung bisa memasukkan air dari bawah kapal. Maka kata Nabi SAW, bila kalian membiarkan mereka melubang kapal dari bawah, niscaya kalian semua akan tenggelam. Artinya hukuman Allah akan merata. Risalah ini teman-teman juga kami sampaikan kepada orang yang selalu lalai, malas untuk beribadah. Sampai kapan tidak mau sholat malam? Sampai kapan tidak mau sholat duha? Sampai kapan tidak mau mencari rezeki halal? Sampai kapan tidak mau menikah? Sampai kapan tidak mau tunduk dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan terus menerus lalai, padahal perintah Allah mudah. Sholat itu mudah sekali. Dari 24 jam Allah wajibkan hanya 5 waktu sholat. Gak ada yang sulit. Setiap sholat 5 sampai 10 menit. Kalau kita hitung pun 10 menit waktu sholat itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berarti sehari itu cuma 50 menit saja. Allah menyiapkan fasilitas waktu 24 jam. Artinya masih ada 23 jam plus 10 menit. Anda bisa beraktivitas apa saja. Kalau dengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo kerjakan sholat, absen, Allah panggil, datang ke rumahku, ayo menuju kepada kemenangan. Pasti beruntung kalau sholat. Di dunia tenang, di akhirat menang, aman. Tapi subhanallah, mikrofon masjid cuma masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetap beraktivitas, ngobrol kosong, bahkan duduk di sebelah masjid. Muadzin itu teman-teman sekalian hanya orang yang ditugaskan oleh Allah. Mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu, kalimatnya sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil semuanya. Kenapa tidak mau sholat? Kenapa masih lalai dalam sholatnya? Kenapa Al-Quran hanya menjadi hiasan tembok dan rak-rak buku kita? Tidak mau dibaca, tidak mau dipelajari. Penyesalan terakhir teman-teman sekalian. Hati-hati. Demi Allah, orang yang meninggal dunia pada hari kiamat nanti, mereka berharap kembali ke dunia untuk sujud sekali saja. Maka berharap kembali ke dunia untuk senyum dengan saudara muslimnya, untuk bakti dengan orang tuanya. Dan kalau mereka diberikan kesempatan hidup, mereka akan meninggalkan semua pelanggaran dan mereka akan meluruskan para pelaku-pelaku pelanggaran itu. Tapi teman-teman, jangan tunggu penyesalan itu. Kita sebagai seorang muslim harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang beriman, Allah telah memberikan kita bocorannya. Kita udah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, halal dan haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kita udah tahu kalau sholat dapat apa, puasa dapat apa, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Berzikir dapat apa, sedekah dapat apa, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang lain. Sudah kita tahu perbuatan-perbuatan baik itu dan sudah janjinya sudah ada. Begitu juga dengan pelanggaran, sudah jelas dirincikan. Ada zina, ada riba, ada bohong, ada segala macam pelanggaran, dan ada ancamannya. Tinggal dibaca. Kita sudah tahu bocorannya pada saat mati seperti apa keadaan orang beriman.
Kita sudah tahu bocorannya bagaimana orang mukmin kalau meninggal dunia dan bagaimana orang kafir kalau meninggal dunia. Bagaimana alam barzah, kuburan bisa jadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Kita sudah tahu hari kebangkitan. Orang-orang banyak tidak faham masalah itu. Kita tahu bagaimana kebangkitan dibangkitkan pada hari kiamat. Banyak dalil menjelaskan masalah itu. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat telanjang badan, tidak punya alas kaki, tidak terkhitan. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu orang saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada waktu itu bukan seperti yang kau bayangkan lagi. Gak ada orang berpikir syahwat lagi. Dia berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya. Di depan matanya neraka dengan gemuruhnya, ya, dengan siksaan-siksaan yang disiapkan oleh Allah, yang akan kita pelajari pada pagi ini insyaallah. Wa na'udzubillah. Saya membaca beberapa dalil dalam buku yang akan saya bedah insyaallah masalah neraka ini. Itu luar biasa, ya, sampai belum melihat saja neraka sudah rasanya merinding dan ketakutan. Sampai beberapa hari gelisah rasanya mau tidur. Bagaimana orang bisa tidur sementara dia tahu ancaman depan matanya karena kelalaian-kelalaian yang dia lakukan. Maka harus berhenti dari kelalaian. Orang yang malas harus rajin. Sudah harus, tidak ada waktu. Umur kita ke depan, Allahu a'lam berapa lama. Umur yang berlalu itu umur kita sebenarnya. Kalau ada yang hadir di sini umurnya 20 tahun misalnya, itulah umur Anda yang sebenarnya. Yang 30 tahun, yang 40 tahun, yang 50 tahun, itu umur kita yang sebenarnya. Umur ke depan Allahu a'lam, kita nggak tahu. Sehari kah, sepekan kah, sebulan kah, lalu sampai kapan mau lalai. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sangat memanjakan orang-orang beriman. Disampaikan semuanya sampai puncaknya. Allah sudah merincikan kepada kita tentang surga dan neraka, rinci. Teman-teman akan dengar pada pagi ini insyaallah. Neraka digambarkan oleh Nabi SAW dan Allah SWT dalam Al-Quran luar biasa, rinci sekali jenis siksaannya, nama-namanya, apa saja ya keluhan-keluhan ahli neraka nanti, siapa saja penghuninya, sudah dirincikan semua. Dan itu semua hanya karena maksiat. Lalu untuk apa? Allah pada saat memberikan kepada kita fasilitas syahwat, hawa nafsu, Allah berikan dan ajarkan cara pelampiasannya. Allah berikan kita pengen makan daging, Allah halalkan banyak daging. Allah halalkan sapi, kambing, ayam, semua hewan yang ada di lautan, di air dihalalkan. Allah haramkan sebagian, babi misalnya, hewan bertaring misalnya, sebagian kecil sebagai cobaan. Tahu nggak ini kalau ini nggak boleh, ada Tuhanmu? Dengar nggak? Allah haramkan zina, Allah halalkan pernikahan. Ada tempatnya, bisa lampiaskan, silahkan lakukan. Semuanya yang Allah haramkan selalu lebih kecil jumlahnya dibandingkan yang halal. Banyak yang halal. Andai saja Allah berikan kita hawa nafsu, saudaraku seiman, lalu Allah mengharamkan semuanya yang berhubungan dengan nafsu itu. Misal kita dilarang makan daging, diberi hawa nafsu makan daging tapi tidak ada daging yang boleh dimakan. Wajar orang melanggar. Diberikan syahwat dengan lawan jenis tapi nggak ada solusi pernikahan. Wajar orang melanggar. Tapi ada jalannya. Orang nikah bahagia, keluarganya bahagia, kalau punya anak pun hamil bahagia, namanya harum di masyarakat. Orang yang berzina ketakutan, namanya rusak, keluarganya malu, anaknya pun kalau hamil tidak jelas statusnya. Lalu kenapa? Pertanyaannya, sampai kapan mau lalai ini? Ini risalah kita teman-teman sekalian, kita sampaikan pada pagi ini dengan harapan insya Allah dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan ini menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat dan juga bisa menjadi prinsip hidup kita. Maka kita akan bahas, bismillah, saudaraku, inilah neraka yang diancamkan kepadamu. Ini semua bukan menakut-nakuti teman-teman sekalian, tapi sudah menjadi sebuah berita pasti. Tadi saya bilang tanda kutip bocorannya dari Allah. Jangan lalai. Ingat, Atha bin Abi Rabah berkata rahimahullah dengan seorang khalifah sambil menghadap ke wajah raja atau khalifah tersebut, ingatlah wahai Amir Mukminin, kamu lahir di muka bumi ini sendirian.
keluar dari rahim ibumu sendirian, tidak menggunakan sehelai kain pun. Kamu pun akan meninggal sendirian, tidak ada sehelai kain pun kecuali kain kafan. Kamu akan dibangkitkan sendirian pada hari kiamat, dan kau akan dihisap sendirian. Perhatikan amal-amalmu, karena tidak akan bermanfaat semua yang ada di sekitarmu ini. Jabatan, casing semuanya ini, rumah mewah, mobil mewah, kelebihan fisik, casing dunia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat itu semua. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak butuh melihat paras wajahmu dan poster tubuhmu, mau tampan kah, mau cantik kah, mau putih kah, mau kekar kah. Allah nggak butuh itu. Casing, judulnya sama, manusia. Tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Tidak ada perbedaan itu. Juga Allah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, la farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam selain orang Arab, kecuali kepatuhannya kepada Allah. Makin patuh, makin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jeleknya paras wajah seseorang, kurangnya fisiknya, kurangnya hartanya, hanya kehidupan dunia. Andai saja ada orang lahir, ini kalau diperumpamakan matanya dua-duanya buta, telinganya tuli, lisannya bisu, kedua tangan dan kakinya puntung, tetap kalau dia berada di atas ketakwaan Allah, dia bisa menjalankan perintah Allah, mungkin dengan panduan kerabatnya ataupun dirawat oleh kerabatnya yang sehat, yang punya fasilitas dari Allah. Kemudian dia meninggal, dia akan dibangkitkan utuh. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau ahli surga insya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya, akan dibangkitkan seperti Adam, 60 siku ke langit, nggak ada lagi cacatnya. Kecuali ahli neraka, nanti kita akan pelajari, naudzubillah, cacat semuanya, sakit, menderita hanya dengan maksiat yang beberapa menit yang dia lakukan. Tapi ahli surga dibangkitkan seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 27,5 meter, lebih tinggi dari masjid ini. Poster seseorang begitu menyampaikan Nabi SAW, wajahnya seperti Yusuf alaihissalam, nggak ada lagi orang jelek. Itu cuma di dunia sebentar. Dan hatinya seperti Ayub. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berkeluh kesah, suka memaafkan orang. Begitu semua hatinya ahli surga, nggak ada lagi orang saling benci. Bahkan kata para ulama, tidak ada lagi kebencian bagi suami istri yang bercerai. Bagi ahli surga dan ahli surga yang sudah masuk ke dalam surga, pernah ada konflik di dunia akan hilang semuanya itu. Sebelum masuk surga akan dibersihkan semua di timbangan amal. Siapa yang punya hak akan ambil, siapa yang melanggar akan diambil darinya. Saudaraku seiman, berbicara masalah neraka ini, kita bukan bicara masalah penjara yang 1 hektar dijaga oleh aparat yang manusia masih lapar, ada saatnya dia berhenti makan, sehingga pada saat dia berhenti makan kita tidak disiksa misalnya. Ini kalau kita bicara lingkup dia disiksa terus ya. Tapi kita tahu penjara-penjara kita tidak, ada pemberdayaan manusia, ada peningkatan skill ya, ada nasihat-nasihat. Hukuman itu pun kalau dia jalankan dengan baik maka bisa dikurangi masa tahanannya. Itu di dunia masih bisa negosiasi, masih ada tempat ibadah, masih bisa mengembangkan skill. Tapi di neraka ini teman-teman nggak ada. 24 jam semuanya siksaan, semuanya ya menyakitkan. Tidak ada mati lagi di neraka. Andai ada pencuri di pinggir jalan, ditangkap oleh massa, kemudian digebukin sampai mati. Kira-kira kalau sudah mati masih digebukin nggak? Jawabannya sudah tidak pasti. Kenapa nggak digebukin? Karena orang-orang berpikir orang sudah mati nggak rasa sakit, kan begitu. Tapi di neraka teman-teman tidak ada kematian.
Jadi 24 jam non-stop disiksa dan dihukum oleh para malaikat yang keras, kasar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah suruh potong-potong, cincang-cincang, nggak ada toleransi. Mereka bukan seperti kita manusia. Malaikat berbeda dengan manusia, selalu patuh kepada Allah dan tidak ada terbawa perasaan seperti kita. Oh kesian nih, kepalanya sudah pecah, keluar darah semuanya, perutnya sudah sobek. Nggak ada bagi malaikat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Tahrim surah nomor 66 ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun shidadun giladun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, mumpung masih di dunia, renungi dan dengari baik-baik, resapi, jadikan pegangan hidup, jangan peduli dengan cacian perkataan orang di sekitar kita. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Nggak ada waktu, kata ulama tafsir, maknanya tidak ada istirahatnya malaikat itu, tidak ada capeknya, selalu siap setiap saat untuk mengganggu, menghukum, menyakiti dan seterusnya. Ini Allah sudah peringatkan. Hati-hati teman-teman. Neraka bukan penjara yang hanya sekedar dijaga oleh manusia biasa yang punya rasa capek, rasa jenuh, tidur, istirahat, makan. Neraka itu dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dikatakan, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah wa 'alaiha sab'una alfu zimam ma kulli zimamin sab'una malakan yajurrunaha. Neraka akan didatangkan pada hari kiamat, ditarik dengan 70.000 rantai. Di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ini bukan tempat main-main teman-teman, bukan tempat main-main. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak sekali solusi untuk selamat dari api neraka. Sudah disampaikan, sebagaimana akan kita jelaskan nanti pada penutupan bahasan insya Allah. Neraka teman-teman, kita mulai dengan poin pertama, sudah ada. Neraka sudah ada, bukan akan diciptakan sebagaimana keyakinan kaum Mu'tazilah. Kelompok ini yang menisbatkan diri pada Islam mengatakan surga dan neraka belum ada, sehingga akhirnya mereka menolak nas-nas syar'i yang jelas. Mereka menolak wahyu dengan alasan tidak masuk akal. Kalau surga sudah ada, lalu surganya itu tidak dihuni. Begitu juga dengan neraka, untuk apa disiapkan dan dibakar apinya kalau belum ada penghuninya? Mereka menggunakan akal mereka dan menolak wahyu. Padahal teman-teman sekalian, wahyu itu diturunkan oleh Allah untuk mengontrol akal, bukan akal yang mengontrol wahyu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, andai saja agama ini menggunakan akal, maka mengusap kaus kaki pada saat orang sedang safar dan dia sudah berwudu sebelum dia memakai kaus kaki itu, maka lebih pantas yang diusap adalah bagian bawah kaus kaki karena itu yang kotor. Tapi kita diperintahkan dalam agama mengusap bagian atas telapak kaki. Bukan dengan akal. Akal dikontrol oleh wahyu. Akal kita digunakan untuk memahami apa yang Allah berikan, bukan menentang. Gak masuk akal lalu ditolak. Dalilnya mana Ustaz? Neraka sudah ada? Banyak. Hadis sahih diriwayatkan Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah agar dilindungi dari api neraka, ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan 3 kali sehari, riwayat kedua mengatakan 7 kali sehari. Maka neraka akan mengatakan pada saat itu langsung neraka merespon sambil mengatakan, ya Allah, hambamu fulan ini telah berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan ia dariku. Dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon surga sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali, kecuali surga akan merespon secara langsung
sambil mengatakan, ya Allah, hambamu fulan memohon masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Yang kedua, hadis yang sahih tentang masalah demam, diriwayatkan oleh ahli sunan dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya demam itu adalah bagian daripada tiupan api neraka, maka dinginkanlah dengan air. Kalau kita biasa katakan kompres dengan air. Itu hadis Nabi SAW. Ada hadis yang sahih juga yang lain, juga sama diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ahli sunan, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabiat bernama Ummu Mu'ti, kalau saya tidak salah namanya ya, tapi jelas riwayat ini sahih, yang kebetulan lagi demam. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kamu berkeluh kesah dan merintih? Kata dia, demam ya Rasulullah, semoga Allah ya tidak memberkahi demam ini. Kata Nabi SAW, jangan kau caci maki demam itu, karena dia akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Berhubungan dengan hadis tadi sebelumnya, kalau dia tiupan api neraka. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya dalam hadis Bukhari, neraka itu berkeluh kesah kepada Allah tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Itulah yang kalian temukan di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat. Artinya kita bisa rasakan keberadaan neraka itu. Teman-teman sekalian, neraka adalah hal yang gaib. Makna gaib tidak terjangkau oleh panca indera kita sebagai manusia. Tetapi memang dalam kehidupan kita, Allah sudah perlihatkan kalau kita punya banyak hal gaib yang kita bisa rasakan tapi tidak kelihatan. Mungkin kalau kita saling melihat sekarang, ini bukan gaib bagi kita. Kita bisa melihat satu sama yang lain, kita bisa memiliki handphone, kita bisa membangun rumah, fisiknya kelihatan. Tapi ada juga yang tidak kelihatan, cuma bisa kita rasakan. Contoh misalnya perasaan-perasaan kita, lapar, haus, marah, senang, dirasain nggak? Hah? Bisa dirasakan nggak? Baik, kelihatan nggak? Itu gaib. Allah berikan potensi untuk memahami ada yang gaib. Ada alam barzah itu, ada surga dan neraka. Dalam kehidupanmu ada bukti kalau ada hal-hal yang gaib, tidak tampak, tapi bisa kita rasakan ya. Jadi neraka itu sudah ada teman-teman sekalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakannya jauh sebelum penciptaan manusia. Jauh. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan pada saat Allah yang maha suci dan maha pemurah menciptakan surga, dan ini menandakan surga lebih dulu diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk datang dan melihatnya. Lalu Jibril datang ke sana, kata Nabi SAW, lalu kembali. Allah bertanya, bagaimana pendapatmu? Setelah dia lihat semuanya kenikmatan yang ada di sana, pada Jibril malaikat yang beda sama manusia. Dia sudah melihat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di langit sana, tapi dia tahu kadar nikmat yang ada pada surga. Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang pun hambamu mendengar saja, tidak usah dia melihat, mendengar saja tentang surga, seperti yang kita lakukan pada majelis seperti ini misalnya. Kalaupun membahas tentang masalah surga, cuma karena melihat waktu maka saya fokus ke neraka. Insya Allah nanti tidak ada halangan, malam sebentar di Sinjai kita akan bahas lanjutan tentang surga dengan judul saudaraku inilah surga yang dijanjikan padamu. Maka ini teman-teman sekalian, insya Allah bisa diikuti live ya di Instagram dan di Facebook. Nanti akan kami lanjutkan bahasan nanti malam insya Allah. Maka kata malaikat Jibril, tidak ada seorang hambamu pun yang mendengar tentang surga ini kecuali pasti akan berlumba-lumba untuk merebutnya atau mendapatkannya. Dengar saja. Lalu Allah SWT ciptakan neraka dan mengatakan pada Jibril, pergilah, lihat. Maka Jibril datang melihat segala macam jenis siksaan yang ada di dalamnya. Jibril pun alaihissalam makhluk Allah yang maha perkasa, yang luar biasa, besar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Jibril alaihissalam Allah karuniai 600 ekor sayap. Kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Jadi masih ada 599 sayap tidak dipakai oleh Jibril, kalau hanya mau menghancurkan kita semua. Makhluk yang sangat besar, luar biasa gitu.
Jibril melihat segala macam siksaan di dalam, lalu kembali. Allah tanya, bagaimana pendapatmu? Apa kata Jibril? Demi kemahakuasaanmu, kemahabesaranmu, tidak ada seorang hambamu mendengar saja kecuali pasti dia akan berlindung dan menyelamatkan diri darinya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Bangun sholat malam, bersedekah lagi butuh, harus bakti sama orang tua walaupun orang tua kita mungkin rewel, segala macam hal Allah hiasi dengan hal-hal yang mungkin manusia tidak suka. Lalu kemudian Allah hiasi neraka dengan hal-hal yang penuh dengan syahwat, mengambil haknya orang lain, menindas orang lain, memukul, apa saja kesalahan-kesalahan. Lalu Allah menyuruh Jibril pergi lihat lagi surga dan neraka. Setelah dia lihat surga, lalu dia kembali. Allah tanya, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa masuk ke dalamnya. Lalu pada saat lihat neraka, lalu kata Jibril AS, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos darinya. Tapi neraka dan surga sudah ada, bukan tidak ada. Makanya Nabi SAW juga mengatakan kepada para sahabat, ingatlah, surga seseorang di antara kalian lebih dekat dengan kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Azan, sholat, ada orang tua bakti, ada orang miskin sedekah, tiap hari buat kebaikan, tinggalkan haram, mati masuk surga. Mudah sekali. Toh kita juga semua akan mati. Sesehat apapun badan kita, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, mati. Ujungnya mati. Nggak bisa kemana-mana. Pasti mati. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah hai Muhammad bahwasanya kematian yang engkau lari darinya pasti akan mendatangi kalian. Lalu kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui semua yang nyata dan semua yang gaib, dan akan memberitahukan semua apa yang kalian kerjakan. Kita teman-teman sekalian akan kembali ke sana dan ada kenyataan. Juga kata Nabi SAW, dan neraka juga lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Durhaka sama orang tua, suka berbuat kemaksiatan, ganggu orang sana, ngambil haknya orang yang ini, terus saja tiap hari, mati masuk neraka. Mudah sekali kalau masuk neraka. Begitu juga sebagaimana mudah orang masuk ke dalam surga. Lanjutan bahasan selain masalah neraka itu sendiri adalah pintu-pintu neraka. Neraka memiliki 7 buah pintu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44, surah nomor 15 dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maksum. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, para pengikut-pengikut syaitan. Semuanya Jahannam itu memiliki 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Ibnu Juraij berkata tentang ayat di atas, yang pertama, pintu pertama namanya Jahannam. Kemudian pintu kedua bernama Ladha. Pintu ketiga Hutama. Pintu keempat Sa'ir. Pintu kelima Saqar. Pintu keenam Jahim. Dan pintu ketujuh yang paling berat adalah Hawiyah, yang paling dasar. Pintu-pintu neraka tertutup rapat, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, dalam surah Al-Humazah surah nomor 104 ayat 8. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya neraka itu pintunya akan menutup. Makna lainnya juga apinya akan melekat di kulit-kulit seseorang di antara mereka. Selanjutnya teman-teman sekalian, di dalam neraka itu ada sumur dan jurang-jurang penyiksaan. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, pada suatu hari kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami bersama Nabi SAW, lalu kami mendengarkan suara benda jatuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, suara yang menggelegar, seperti kalau kita suara guntur. Hampir semua orang ketakutan mendengarnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian suara apa itu?
Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi SAW, itu adalah suara batu yang dijatuhkan ke neraka Jahannam sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru sampai ke dasar neraka. Mohon maaf, cuma bisa agak merapat. Kalau masih bisa merapat, fadlan antum instruksikan aja. Minta maaf, mungkin bisa dirapatkan lagi. Masih ada yang kosong di depan. Masih ada jemaah yang ingin masuk. Bisa berdiri yang di belakang-belakang barangkali baru maju. Jazakallah khair, barakallahu fiik atas perhatiannya. Ya, kalau yang merasa di depannya ada kosong, tolong teman-teman berikan kesempatan saudaranya, ada yang di luar, agar bisa semuanya masuk ke dalam masjid. Insya Allah juga itu ada pahalanya ya. Selanjutnya adalah, selain adanya jurang-jurang di sana dan dalamnya adalah 70 tahun, neraka Jahannam sangat luas. Tidak ada seorang pun, kata para ulama, memastikan tentang luasnya neraka Jahannam, tetapi hadis yang sahih menjelaskan bahwasanya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya sudah bacakan tadi hadisnya. Kata Rasulullah SAW, yu'ta bi jahannama yawma idin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat nanti Jahannam akan dihadirkan, didatangkan, ia memiliki 70.000 tali kekangan atau rantai, masing-masing tali diseret oleh 70.000 malaikat. Dan satu malaikat ini yang paling kecil, malaikat itu memiliki 2 sayap kanan dan 2 sayap kiri. Dan kita tahu secara normal, secara rasional, burung itu bisa terbang dengan normal kalau sayapnya minimal seukuran badannya. Kalau sayapnya panjang, maka dia lebih mudah untuk terbang. Tapi kalau sayapnya kecil, dia nggak bisa terbang. Maka kalau malaikat memiliki minimal yang paling kecil, Allah mengatakan uli ajnati mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat yang paling kecil itu memiliki 2 sayap, kata sebagian ulama tafsir, 2 di kanan, 2 di kiri. 3 di kanan, 3 di kiri, dan 4 di kanan, 4 di kiri. Ini yang paling kecil. Artinya poster tubuh mereka yang paling kecil itu sayapnya harus ada 4, 2 di kanan, 2 di kiri. Ini berarti besar sekali, cukup besar, karena harus seperti poster tubuhnya. Dan itu semuanya akan menarik setiap tali kekangan 70.000 malaikat yang menarik neraka itu. Kemudian dalam hadis lain dikatakan yursalul buka wa ahlin nar fayabkun hatta yanqati'ad dumu' thumma yabkun ad-dama hatta yasira fi wujuhim ka'iyatil ukhdud law ursilat fihi sufunu lajarat. Para penduduk neraka akan menangis menyesal hingga air mata mereka habis semua terkuras. Kemudian mereka menangis dan keluarlah di tempat air mata itu darah, sehingga wajah mereka seperti parit berkelok-kelok, yang sekiranya didatangkan kapal kepadanya, tentu kapal itu bisa berjalan. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan sahih. Juga disebutkan dalam hadis tentang luasnya neraka ini, dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, ma baina mankibail kafiri masiratu 3 ayyamin lirraqibil musri'. Ketahuilah, jarak antara kedua pundak penghuni neraka dari orang-orang kafir adalah sejauh perjalanan 3 hari seorang penunggang kuda yang cepat. Kalau penghuni neraka 1 orang, pundaknya antara kanan sampai ke kiri, ini perjalanan 3 hari orang yang menunggangi kendaraan tercepat ya. Maka kira-kira seperti apa besarnya badannya? Kami kemarin jalan dari Makassar ke Sidrap ini kurang lebih 3 jam perjalanan, itu pun dengan kecepatan Masya Allah tinggi. Kalau mungkin santai bisa 5 jam. Itu perjalanan saja sudah dianggap jauh. Bagaimana dengan orang pundaknya 3 hari 3 malam perjalanan, itu pundak 1 orang, dan penghuni neraka banyak, naudzubillah, jutaan, bahkan mungkin bisa miliaran orang dari manusia dan jin. Selanjutnya teman-teman, poin nomor 5 adalah kadar hawa dan panasnya neraka. Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, narukum hadhihi allati yukidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harra jahannam. Ketahuilah,
api yang sekarang kalian gunakan atau digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari neraka Jahannam. Dalam riwayat lain dikatakan, sesungguhnya neraka yang atau api yang kalian pakai hanyalah bagian 1 dari 70 bagian api neraka. Dan pada hari kiamat akan digunakan semuanya untuk membakar ahli neraka. Tentu di sini teman-teman, bukan kita bayangkan korek gas yang kecil yang kita pakai untuk membakar tangan kita, tetapi kata para ulama adalah api yang terpanas, seperti misalnya untuk memanaskan kaca, ya, atau mungkin materi-materi baja dan yang lainnya. Itu suhunya sangat panas, ya, saking panasnya sampai orang kalau masuk harus pakai pakaian anti api, wajahnya pun ditutup. Ya, saya pernah lihat sebuah cuplikan, ada tempat pemanasan untuk sebuah alat, ya, atau pembuatan kaca dan juga termasuk bahan-bahan yang berat, baja dan seterusnya. Itu ada sedikit lubang untuk mengecek tentang suhu panasnya. Kalau dibuka, dia harus tutup wajahnya dengan kaca yang jauh lebih tebal. Kalau tidak, maka uapnya saja sudah cukup membakar dia. Itu api yang dianggap di dunia yang sangat panas. Di neraka nanti 70 kali lipat, ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau ambil rasionalnya, ambil korek gas kecil, kalau kita bakar ibu jari kita, hitungan detik saja. Hitung 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, atau lilin mungkin, ya, api yang kecil dibakar ibu jari kita 10 detik, 15 detik mungkin sudah memar. Kita kesakitan berapa hari. Kalau kita biarin 1 menit, itu bisa matang tangan kita. Butuh operasi. Bagaimana kalau seluruh badan dibakar? Jangan main-main soal ini teman-teman. Jangan terima bisikan syaitan yang mengatakan, ah tidak apa-apa, nanti aja, gampang. Itu kan perkataan, ini semua syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat, peringatan Allah sudah datang. Orang yang cerdas yang mengambilnya. Kemudian juga dikatakan dalam surah Al-Waqi'ah, surah nomor 56 ayat 41 sampai 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Golongan kiri, apakah kalian tahu siapa golongan kiri itu? Yang kafir, yang bermaksiat, dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih, dalam naungan asap yang hitam. Tidak ada kesejukan dan tidak pula menyenangkan. Ibnu Rajab menukil dari Ka'ab kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya neraka Jahannam dibuka seukuran hidung lembu di bumi ini, neraka Jahannam ditutup semua rapat. Kalau dibuka, pintunya hanya seperti ukuran hidung lembu di sebelah timur, dan ada seseorang berada di belahan bagian barat, pasti otaknya akan meleleh karena tidak mampu menahan panasnya. Di antara penyebab hawa dan panas neraka sedemikian memuncak adalah tidak berfungsinya 3 unsur pendingin dari panas bagi manusia, yaitu air, angin, dan naungan untuk berteduh. Air di Jahannam adalah hamim atau air panas yang menggelegak. Anginnya adalah samum, angin yang amat panas. Sedangkan naungannya yahmum atau naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang juga panas. Maka tidak ada tempat untuk selamat. Juga dikatakan tentang dahsyatnya neraka. Kata Nabi SAW di dalam hadis, atau maaf, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wa qalu la tanfiru fil harr qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggal tidak ikut berperang bersama Nabi SAW, ini tentang perang Tabuk, mereka gembira dengan ditinggal atau tinggalnya mereka di belakang Rasulullah SAW, tidak ikut jihad, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, karena pada saat itu lagi musim panas, mereka berkata, jangan kalian ikut berperang, sekarang kan lagi musim panas, panas lagi terik. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas jika mereka memahami itu.
Juga dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 24 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Jika kamu tidak mau berbuat kebaikan, dan pasti kamu juga tidak akan melakukan kalau kau tidak ingin, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Poin nomor 6. Gaung kegeraman suara neraka. Neraka akan mengeluarkan suara. Dan kita tahu teman-teman, kalau di sebuah tempat penyiksaan, penjara misalnya, nggak terdengar orang yang menjerit, orang yang teriak, maka mungkin dari luar orang masih bisa tertipu. Tapi neraka jahanam dari kejauhan sudah terdengar, dan Allah menggambarkan dengan suara kegeraman seperti orang yang sedang marah. Di antara gambaran kedahsyatan dan kengerian pemandangan neraka jahanam adalah gaungan dan erangan neraka. Diceritakan dalam firman Allah SWT surah Furqan surah nomor 25 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, para penghuninya, sementara mereka belum masuk, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyala apinya. Di dalam surah Al-Mulk juga surah nomor 67 ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza ulqu fiha sami'u laha syahikan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir neraka itu terpecah belah lantaran marah. Ka'ab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Demi Allah, neraka jahanam akan mengeluarkan gaung suaranya. Tidak ada satu malaikat yang dekat kepada Allah atau makhluk yang lain kecuali akan terjatuh di atas kedua lututnya sambil berkata, Ya Allah, pada hari ini hendaklah manusia mengurus diri mereka sendiri." Jadi para malaikat pun pada saat mendengar gemuruh neraka, mereka pun ketakutan sambil meletakkan lutut mereka ke tanah, dan mereka mengatakan, Ya Allah, izinkan biar manusia mengurus diri mereka sendiri. Mereka tidak mau ikut campur, tapi karena tugas mereka jalankan itu. Poin nomor 7 teman-teman, pemandangan lain di jahanam. Al-Quran menggambarkan tentang neraka jahanam yang wajar untuk ditakuti oleh setiap orang beriman. Dan takut pada neraka jahanam berarti takut kepada Allah, karena yang menyuruh takut kepada neraka dan siksanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di Jahannam disiapkan oleh Allah sebuah gunung api yang bernama Su'uda, yang Allah memerintahkan orang kafir. Secara khusus ayat ini turun kepada ayahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ayahnya namanya Al-Walid ibn Mughirah, meninggal dalam keadaan kafir. Dia rupanya sampai kepadanya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdialog dengan Nabi SAW, Nabi berikan argumentasi yang jelas. Setelah dia dengar, dia merasa ini adalah kebenaran. Dia kembali kepada kaumnya sambil dia mengatakan, Wahai kaumku, sesungguhnya aku belum pernah bertemu dengan seseorang seperti Muhammad, dan belum pernah aku dengar sesuatu yang paling hebat dan bagus seperti yang disampaikan Muhammad. Lalu kata kaumnya, lalu apa saranmu? Dia bilang, saranku yang pertama, kita jadi pengikutnya, karena ini kebenaran. Apa yang dia sampaikan luar biasa. Kata kaumnya, mungkin itu syair. Kata dia, bukan. Saya tahu semua penyair. Saya tahu semua penyair. Ini bukan syair. Ini bahasa Arab tapi bukan syair. Baik, mungkin dia sihir. Dia penyihir, dia sudah menyihir kamu. Dia bilang, saya sudah kenal semua penyihir. Dengan cara-caranya, jimat-jimatnya, mantra-mantranya, saya tahu semuanya. Tidak ada satupun dalam ciri Muhammad. Sama sekali nggak ada. Mungkin penyamun, pendusta, tidak pernah dusta. Muhammad terkenal orang yang jujur. Kata kaumnya, kau buat kami bingung, hai Walid. Dia mengatakan, apa saranmu? Kata kaumnya, saranku kita beriman padanya. Itu yang paling bagus, jadi pengikutnya, udah pasti. Kata mereka, enggak, kami enggak mau. Ada pilihan lain enggak? Kata dia, pilihan lain, kalau kalian tidak mau, biarkan dia berdakwah, biarkan dia sampaikan itu kebenaran. Kalaupun
dia jadi menang, maka nama kita harum. Dia bawa nama Quraisy. Kata kaumnya, enggak, kami enggak mau biarkan itu. Lalu kemudian dia pun Al-Walid ini terhimpit dengan kaumnya. Dia antara menerima kebenaran dari Nabi SAW atau dia mengikuti kaumnya. Maka tiba-tiba Allah menggambarkan dalam Al-Quran, dia mulai berpikir, menggaruk-garuk kepalanya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, baiklah, kalau kalian tidak mau, yang paling dekat kalian katakan dia penyihir. Lalu kemudian dia tinggalkan kebenaran, kemudian dia pun akhirnya mengikuti kaumnya sambil menyebarkan kedustaan, mengatakan memang Muhammad penyihir. Ini diceritakan dalam banyak riwayat yang sahih sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di salah satu ayat dalam surah Muddathir, surah nomor 74 ayat 11 sampai ayat 30. Ini saya bacakan terjemahannya saja langsung, ya. Karena saksi bahasan kita di ayat 17-nya. Sa'urhikuhu sa'uda. Aku pasti akan berikan dia, membebani dia mendaki, ya, sa'uda. Makna terjemahnya bisa memayahkan atau bukitnya, nanti akan dirincikan oleh para ulama tentang masalah bukit Sa'uda ini. Ayatnya adalah, kata Allah, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri. Maksudnya Al-Walid ibn Mughirah. Allah SWT sudah ciptakan dia, dan dia waktu itu menganggap dia yang lebih hebat dari Nabi SAW. Dia lebih penyair, dia lebih kaya, lebih banyak keturunannya. Kenapa bukan dia mendapatkan wahyu? Dan juga sebagaimana cerita saya jelaskan. Maka Allah mengatakan, biarkan aku bertindak secara langsung terhadap orang yang aku telah ciptakan sendiri, dan aku jadikan baginya harta yang banyak dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan kulapangkan baginya rezeki yang selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahkan, sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan mendaki pendakian yang memayahkan atau bukit Sa'uda. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, setelah itu dia bermuka masam dan merengut, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri dan berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang dahulu, ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Maka kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Tahukah kamu apa neraka sakar itu? Sakar itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Sakar akan membakar kulit manusia, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Menurut riwayat Imam Ahmad, setiap kali dia meletakkan tangannya nanti Al-Walid ibn Mughirah ini di atas gunung tersebut di neraka, maka tangannya langsung meleleh, dan ketika diangkat akan kembali seperti semula. Dia akan menghabiskan waktu selama 70 tahun untuk mendakinya, dan menuruni juga 70 tahun. Di Jahannam juga ada sebuah lembah bernama Al-Ghayya. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Al-Ghayya adalah lembah di dasar neraka Jahannam yang dialiri oleh nanah yang bercampur darah dari para penghuni neraka. Lembah penuh dengan darah dan nanah dari luka-luka mereka. Allah sebutkan dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ghayya ini yang dimaksud. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat. Kalau ada orang yang tidak mau sholat, maka secara otomatis keturunannya juga tidak mau sholat. Kata Allah, dan selalu memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak aku akan, atau mereka akan menemui ghayya. Bisa terjemah terlihat kesesatan, atau bisa lembah yang Allah khususkan penyiksaan di neraka Jahannam. Juga ada lembah namanya Al-A'tham, ya, atau Atham, ya. Dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Furqan, surah nomor 25 ayat 68, Athama, yang berisi ular dan kalajengking yang banyak, dan azab dalamnya berlipat-lipat. Lembah ini diperuntukkan bagi mereka yang berbuat kesyirikan, berzina, dan membunuh jiwa tanpa hak. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
Athama ini yang disebutkan para ulama nama lembah penyiksaan di api neraka penuh dengan kalajengking dan ular. Artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapatkan pembalasan athama. Bisa bermakna letterlet dosa atau lembah atham di neraka. Yang keempat ada lembah juga namanya Baubiqa, berisi nanah di dalam neraka Jahannam. Allah menyiapkan kepada para penyembah berhala. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yaquluna adu syuraka'i alladziina za'amtum fad'uuhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum maubiqa. Maubiqa jadi saksi bahasan. Dan ingatlah akan hari kiamat nanti, Allah akan berfirman, panggillah oleh kalian sekutu-sekutuku yang kalian katakan itu. Mereka lalu memanggil, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan mereka tempat kebinasaan Maubiqa. Juga ada sebuah tempat bernama Al-Falaq. Ibnu Rajab mengatakan jika pintunya dibuka, maka seluruh penghuni neraka akan menjerit karena tidak mampu menahan panasnya. Juga ada sebuah penjara, tempat penyiksaan namanya Bulas. Dikatakan dalam riwayat Hasan, riwayat Imam Ahmad, di mana orang-orang yang menyombongkan diri akan digiring seperti semut-semut kecil berbentuk manusia. Kalau orang sombong, maka Allah akan kecilkan badannya seperti semut tapi berbadan manusia, lalu digiring ke penjara ini. Mereka diselimuti dengan kobaran api dan terbenam dalam keringat dan nanah yang bercampur darah penduduk neraka. Juga ada belenggu-belenggu disiapkan di dalam neraka Jahannam. Dan ada 3 jenis belenggu yang disiapkan neraka Jahannam untuk mengikat ahli neraka. Jadi bukan begitu saja dilempar dalam api, tapi mereka dirantai, diikat. Dan belenggu maknanya melilit di bagian leher, di 2 telapak tangan dan kaki, sehingga orang itu tidak bisa lepas. Yang pertama ada namanya aglal. Allah sebutkan, dan aglal adalah belenggu dari besi membara yang dipasang di leher penduduk neraka. Allah ceritakan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'ul 'adzab wa ja'alna al aglala fi a'naqil ladziina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak sebenarnya tipu dayamu di waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami supaya kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Nanti orang-orang miskin dan orang kaya, yang orang-orang miskin mengikuti orang kaya sehingga mereka kufur, mereka akan menuntut pada hari kiamat, mengatakan kalian dulu yang sesatkan kami. Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tak karena mereka melihat azab, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu al-aglal, belenggu dari besi yang membara dengan api dipasang di leher mereka. Ada yang kedua belenggu namanya al-asfad, yaitu tali api yang sangat kuat sehingga membuat seseorang tidak berdaya. Ya, jadi ada tali kalau dilihatkan di badan, biasanya kalau kuat sekali membuat tubuh kita melemah. Maka ini dari api. Allah menceritakan dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Ini namanya al-asfad. Dan kamu atau kalian akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan asfad atau tali-tali api yang menyala. Juga ada as-salasil, yaitu rantai besi yang panas, ya, berkobar api, panjangnya 70 hasta. Allah berfirman di dalam surah Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhuhu fagullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dzar'uha 70 dira'an fasluquh. Peganglah dia, belenggu tangannya ke lehernya. Ini Allah berfirman kepada para malaikat, kepada untuk penghuni neraka. Pegang dia erat-erat, lalu belenggu tangannya ke lehernya, ikat semuanya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
Jadi kalau digambarkan kata para ulama, leher dibelenggu, kedua telapak tangan ditarik ke leher, juga dibelenggu di leher, diikat bersama-sama. Kaki dua-duanya dibelenggu. Ya, kalau belenggu biasanya lebih tebal besinya sehingga membuat tidak bisa bergerak. Tidak cukup di situ. Lalu seluruh tubuhnya diikat lagi dengan tali-tali api, tambah lagi dililit dengan rantai yang 70 hasta. Tinggi manusia pada hari kiamat 60 hasta. Semana sudah kita jelaskan tadi seperti Nabi Adam alaihissalam. Karena ahli neraka juga akan dibangun kebangkitkan seperti poster Adam alaihissalam, 60 siku. Tapi nanti mereka pada saat masuk neraka lebih besar lagi tubuhnya. Maka akan dirantai. Kalau tinggi mereka 60 hasta, rantainya 70 hasta. Kata ulama, diputar rantai tersebut dari awal kepalanya, dililitkan terus saja, tidak sedikit pun dari antara rantai itu, ya, dibiarkan 5 hasta di atas kepala dan 5 hasta di bawah kaki, sehingga seluruh tubuhnya terlilit dengan rantai. Selain lehernya dan tangannya terbelenggu, dililit juga dengan tali-tali api, juga diikat dengan rantai ini, sehingga tidak ada celah tubuhnya yang bisa terlihat. Dan dengan cara seperti ini dia akan hangus terbakar dengan rantai-rantai itu, ditambah lagi dengan panasnya api neraka yang meniup. Ditambah lagi, tidak cukup sampai di situ, Allah memerintahkan seluruh malaikat mencambuk mereka dengan cambuk-cambuk besi. Allah menceritakan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahum maqami'u min hadid, dan mereka akan mendapatkan cambuk-cambuk dari besi. Ini firman Allah, kekal ditilawakan oleh beriman sampai hari kiamat. Hati-hati teman-teman. Poin nomor 8, bahan bakar neraka. Sudah kita bacakan dari surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Kalau bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Juga dalam surah Al-Anbiya, saya tidak bacakan lagi At-Tahrim karena sudah saya bacakan tadi. Al-Anbiya juga surah nomor 21 ayat 98 sampai 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah akan menjadi bahan bakarnya jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu Rabb, tentulah mereka tidak akan masuk neraka dan semuanya akan kekal di dalamnya. Ada pertanyaan kecil, kenapa Allah menjadikan orang kafir sebagai bahan bakar neraka? Sebagaimana surat Tahrim tadi ayat 6, juga surah Al-Anbiya ayat 98 sampai 99. Kata ulama, karena memang orang-orang kafir akan kekal di neraka, sehingga mereka diibaratkan menjadi bahan bakarnya neraka itu bersama dengan batu-batu. Dan batu Allah siapkan memang karena batu sifatnya, kita tahu sendiri, kalau dia berada di bawah terik matahari, maka kita bisa menyentuh batu itu dan kita rasakan dia bisa menyimpan suhu panas. Kalau dia musim dingin, kita menyentuh batu itu maka dia akan dingin. Maka batu ini bisa menyimpan suhu yang ada di sekitarnya. Makanya Allah jadikan dia sebagai bahan bakar. Dan kapan panas itu memuncak, maka batu itu akan terbuka atau akan pecah sebagian kecil dan akan mengeluarkan letupan-letupan api. Ini saja sudah cukup untuk menambah siksaan. Jadi siksaan di atas siksaan. Karena apa? Tidak sholat, tidak mau sedekah, durhaka sama orang tua. Hanya itu saja. Untuk apa? Siksaan yang begitu luar biasa. Sementara orang-orang muslim maka berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan mereka sebagai bahan bakar, tapi Allah membakar mereka dengan orang-orang kafir dan batu-batu itu, sehingga mereka pada saat sudah bersih dosanya, mereka akan keluar. Selanjutnya teman-teman, bahasan 9 adalah ular dan kalajengking neraka jahanam. Di antara siksaan adalah adanya ular-ular dan kalajengking jahanam yang akan menaring penduduk neraka dengan taringnya yang tajam dan besar. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 88 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Orang-orang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan kami tambahkan siksaan di atas siksaan, selain rantai-rantai besi, tali-tali api, belenggu-belenggu api, cambukan besi yang kuat,
Juga Allah siapkan kalajengking yang taringnya seperti pohon kurma yang panjang. Ibnu Su'di atau Imam As-Su'di mengatakan bahwa ia adalah ular-ular dalam neraka Jahannam. Selanjutnya poin nomor 10 teman-teman, tentang makanan dan minuman neraka. Kalau ahli surga luar biasa, makanan mereka kenikmatan abadi yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan makanan-makanan yang luar biasa, sampai kata ulama nama-namanya hanya sama dengan nama di dunia tapi bentuknya berbeda. Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Ar-Rahman, ada buah anggur, ada buah pisang, ada buah delima, ya, ada kurma. Ini semua ada, tetapi berbeda dari sisi postur, dari sisi rasa dan seterusnya. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, kurma di surga satu butir besarnya seperti tempayan. Tempayan itu seperti tempat makan yang besar. Biasanya orang bisa makan 20-30 orang. Tempayan besar, mungkin bisa sebesar 1/4 masjid ini. Yang putihnya lebih putih dari susu, lebih lembut daripada buih, dan lebih manis daripada madu. Kita biar keliling di muka bumi nggak akan temukan ada kurma seperti itu. Makanan mereka luar biasa. Buah-buahnya akan didekatkan. Setiap kali mereka mau, maka mereka tidak usah ulurkan tangannya. Pohon buahnya mendekat. Kalau dia berdiri mendekat dengan tangannya, kalau dia duduk mendekat dengan tangannya, kalau dia baring mendekat ke dadanya. Dan itu akan ada bahasan insya Allah nanti malam tentang masalah surga. Luar biasa makanan mereka. Setiap kali petik buah, keluar buah yang baru. Banyak kenikmatan yang luar biasa di surga. Minuman mereka disebutkan dalam surah Muhammad, ada 4 jenis lautan di surga. Ada lautan dari susu yang tidak akan pernah berubah. Kita tahu kalau susu diletakkan berapa jam, apalagi kalau sudah 1 hari sudah basi. Tapi di surga lautan penuh dengan susu, tidak akan berubah kata Allah. Kemudian ada madu yang telah tersaring. Kemudian ada khamar yang tidak memabukkan, ya, tidak ada lagi memabukkan, tapi dari minuman anggur yang nyaman, serta ada air tawar yang manis. Dari situlah menyebar ke saluran-saluran air dan minuman ahli surga. Mereka kalau minum, cangkirnya datang sendiri, ada pelayan-pelayannya. Bahkan kata Nabi SAW, ahli surga yang paling rendah derajatnya itu pelayannya 10.000 orang, paling rendah. Kalau masjid ini Masya Allah yang hadir misalnya 10.000 orang, berarti sebanyak kita ini jumlah pelayan orang paling rendah di surga. Dan setiap pelayan itu kata Nabi SAW akan membawa masing-masing pelayan 2 nampan di kanan kirinya. 1 nampan dari emas, 1 nampan dari perak, penuh dengan segala macam makanan. Dan ahli surga tidak akan kenyang dan tidak akan lapar. Mereka makan karena menikmatinya. Kita kalau lagi tidak lapar, tidak kenyang, kita punya pilihan. Mau makan apa Pak, Ibu? Oh saya mau makan yang gurih, saya mau makan yang manis. Dia punya pilihan. Tapi kalau lapar, targetnya habisin makanan. Beda. Maka di surga orang makan bukan karena lapar, bukan juga berhenti karena kenyang. Nggak ada kenyangnya. Maka kata Nabi SAW, dia akan makan dari semua nampan itu. 10.000 pelayan bawa 2 nampan, berarti 20.000 nampan. Dia akan makan dari awal sampai akhir, semuanya dia rasakan kenikmatannya sama. Kita biasanya kalau makan yang awal enak, lama-lama kalau sudah kenyang jadi sudah tidak nyaman atau kurang kenikmatannya, bukan seperti waktu awal kita mencobanya gitu ya. Tapi di surga seperti itu. Cuma neraka teman-teman berbeda. Allah juga akan siapkan makanan-makanan, tapi mereka lapar. Allah siapkan minuman, mereka haus, ya. Mereka haus. Tapi perhatikan apa yang Allah siapkan buat mereka. Disiapkan, diceritakan dalam Al-Quran makanan dan minuman. Jenis makanan mereka yang pertama adalah buah zakum. Buah zakum dikatakan terjemahannya adalah mayangnya seperti kepala syaitan, tumbuh di bawah dasar neraka jahim. Setiap yang memakannya maka ususnya akan terburai. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah As-Saffat surah nomor 37 ayat 62 sampai 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin
innaha syajaratun takhruju fi asril jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Makanan surga itu hidangannya lebih baik ataukah buah zakum? Allah sudah jelaskan tentang surga, sebagaimana tadi saya kasih gambaran sedikit tentang buah-buahannya. Masih panjang bahasan tentang makanan dan minuman ahli surga. Tapi Allah mengatakan makanan surga yang sudah aku jelaskan, apakah itu lebih baik? Dan kalian tetap mau mengejar buah zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang zalim dalam neraka. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala syaitan. Maka sungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah itu, maka mereka memenuhi, atau buah itu akan memenuhi perutnya, atau mereka akan memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka akan mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahannam. Di dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, andai saja setetes buah zakum diteteskan di muka bumi ini, maka rusaklah semua kehidupan penduduk bumi. Bagaimana orang yang menjadikan atau dijadikan zakum sebagai makanannya. Dan ingat, penghuni surga tadi tidak lapar dan tidak kenyang, tapi penduduk neraka lapar. Allah buatkan mereka lapar. Lalu mereka teringat di dunia, semasa di dunia mereka kalau lapar mereka makan, maka mereka minta makanan. Pada saat mereka minta makanan, maka tangannya terikat, kakinya terikat, mulutnya terbuka secara otomatis. Lalu mau tidak mau buah zakum itu akan dimasukkan, lalu dia akan meleleh seperti minyak yang panas ke dalam tubuh, yang membuat seluruh otot-ototnya keluar, terlepas, tinggal tulangnya saja. Itu pun tidak mati, itu pun dia tidak mati. Yang kedua, pohon dari', yaitu pohon duri yang sangat keras, tidak dapat menggebukan dan tidak menghilangkan lapar, dan dia selalu menyumbat tenggorokan sehingga keluar dari leher-leher penghuni neraka, tidak keluar dan juga tidak masuk ke dalam perut. Kita tahu teman-teman kalau mungkin pernah ketelan tulang, sakitnya luar biasa. Maka ini akan masuk mau tidak mau, tulang-tulang itu besar dan keluar dari pinggir kiri kanan, bagian depan dan belakang tenggorokannya. Ibnu Abbas menjelaskan ya, pada saat tafsir firman Allah SWT surah Al-Ghashiyah, surah nomor 88 ayat 6 sampai ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa lahum ta'amun illa min dari', la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak akan memperoleh makanan kecuali dari pohon dari' atau pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan lapar. Kata Ibnu Abbas, tidak bisa ditelan, tidak juga bisa dikeluarkan sampai masa waktu di mana Allah mau mencabutnya. Yang ketiga, gislin, yaitu nanah yang bercampur darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min gislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Maka tidak ada seorang teman pun bagi mereka pada hari ini, maksudnya di hari kiamat. Tidak ada penolongnya. Tidak pula makanan sedikit pun bagi mereka kecuali dari darah dan nanah atau gislin. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Kita tahu teman-teman kalau keluar nanah baunya tidak enak ya. Tentu juga kalau bau sudah tidak enak, umumnya adalah rasanya pun pahit dan tidak nyaman. Itu melihatnya saya sudah jijik. Bagaimana dengan orang yang dijadikan sebagai makanan dan minumannya. Yang keempat, al-hamim, yaitu air yang sangat panas mendidih, yang akan disuguhkan dengan besi panas yang ujungnya dibengkokkan. Allah menyebutkan dalam surah An-Naba, surah nomor 78 ayat 24 sampai 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa gassaqa jazaa'an wifaqa. Mereka tidak akan merasakan kesejukan di dalam neraka dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah yang mendidih sebagai pembalasan yang setimpal. Yang kelima, al-gassaq, air yang sangat dingin. Menurut Ibnu Umar An-Numah adalah nanah kental yang jika setetesnya ditumpahkan di barat bumi, niscaya penduduk timur akan mencium bau busuknya.
Allah sebutkan tentang Gassaq ini dalam surah Sad, surah nomor 38 ayat 57 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza falyadhuquhu hamimun wa gassaq wa akharu min syaklihi azwaj. Inilah azab neraka, biar mereka merasakannya atas pelanggaran mereka. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam. Tadi kata Ibnu Abbas ini adalah nanah yang didinginkan, yang baunya sangat busuk, kemudian dipaksakan masuk ke dalam tenggorokannya sehingga merobek seluruh tubuhnya. Yang keenam, as-sadid, yaitu air nanah yang bercampur darah. Ibnu Rajab berkata, air sadid akan membuat wajah mereka hangus, sekaligus membuat seluruh kulit kepala dan rambut mereka mengelupas. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 16 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid yatajarrahu wa la yakadu yusigu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidh. Di hadapan mereka ada jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Makna tafsirnya karena banyaknya dituangkan air nanah sampai perutnya penuh dan sampai keluar dari tenggorokannya, terus saja dituangkan sehingga memaksa dia harus menelannya. Dan datanglah bahaya maut, dia merasakan seperti dia akan mati, tapi dari seluruh penjuru, tapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Yang ketujuh, muhul, air muhul, yaitu endapan minyak yang berwarna hitam yang mendidih. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan, surah nomor 44 ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kal muhli yagli fil butun kagallil hamim. Kotoran minyak yang mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Juga dalam surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 29 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran hata bihim suradikuha wa in yastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Katakanlah hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia, kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka barang siapa yang ingin beriman silakan, hendaklah ia beriman. Siapa yang mau patuh mendengarkan lalu mengamalkan silakan, yang mau kafir silahkan. Ya, Allah tidak paksakan. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang kafir dan zalim di neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum niscaya mereka akan diberi minum dari air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Abu Darda meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dicampakkan rasa lapar kepada ahli neraka. Kelaparan yang mereka rasai menyamai azab yang mereka alami dalam neraka. Lalu mereka menjerit meminta tolong, dan mereka pun diberikan daria' yang tidak menghilangkan kelaparan mereka. Lalu mereka menjerit meminta makanan, dan mereka pun dibawa makanan atau diberi makanan yang menyebabkan mereka tercekik. Mereka teringat kalau tercekik di dunia mereka hilangkan dengan air. Mereka pun meminta air minuman, lalu mereka diberi air yang sangat panas dengan besi-besi panjang yang berkepala sabit. Muka mereka hangus terbakar apabila air itu menghampiri mereka, serta segala isi perut mereka terputus apabila masuk ke dalam perut mereka. Allah mengharamkan teman-teman bagi ahli neraka, bahkan setetes air sejuk pun tidak dikasih. Imam Ahmad mengatakan dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Uqail bin Shumair Ar-Riyahi bahwasanya suatu saat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meminum air dingin. Tiba-tiba beliau menangis terseduh-seduh. Lalu spontan orang di sekitarnya terheran-heran lalu menanyakan, apa yang membuat anda menangis setelah minum air dingin? Bukankah itu sejuk dan nyaman? Maka Ibnu Umar lalu Ibnu Umar berkata, Dzakartu ayat fi kitabillah azza wa jal
وحيل بينهم وبين ما يشتهون فعرفت أن أهل النار لا يشتهون إلا الماء البارد وقد قال الله عز وجل أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. Aku tiba-tiba teringat sebuah ayat dari kitabnya Allah yang berbunyi, dan diberi penghalang antara penghuni neraka dengan apa yang mereka inginkan. Maka aku mengerti bahwa penghuni neraka menginginkan sekali air dingin walaupun setetes. Tapi Allah mengatakan, sebagaimana mereka mengatakan, dan Allah menceritakan, lanjutan ayatnya adalah, dan penduduk neraka memanggil penduduk surga sambil mengatakan, curahkan buat kami sedikit atau setetes saja dari rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Oleh karena itu teman-teman, kita bisa lihat, misalnya kita sudah lalui Ramadan ya, puasa, masa puasa, atau bagi teman-teman yang berpuasa kemarin ya, 9 hari awal bulan Zulhijjah ini, kita bisa rasakan teman-teman, dari subuh kita tidak minum misalnya, atau tidak sempat sahur, tidak sempat minum air sampai maghrib, udah luar biasa hausnya, apalagi di musim panas, haus sekali. Mungkin kita sudah tidak bisa lagi tahan, kalau harus bertahan sampai selepas tarawih misalnya baru kita minum, itu baru beberapa jam kita tahan haus. Penghuni neraka teman-teman akan merasakan panasnya, itu luar biasa ya, panasnya api dari seluruh penjuru, udaranya panas, apinya panas, rantai yang diikat badannya panas, minuman dan makanan dikasih panas, semuanya panas. Maka mereka berharap setetes air tidak dikasih. Semua penyebab sejuk ini, air dingin, udara, nggak ada lagi, semuanya hilang. Dan itu berlaku kalau dia kafir, naudzubillah, atau musyrik, atau orang munafik, abadi. Kalau dia orang fasik masih bisa selamat, tapi juga dia akan merasakan siksaan tersebut ya. Di neraka teman-teman, poin ke-11 menceritakan tentang masalah atau bahasan kita yang ke-11, pakaian ahli neraka. Ahli neraka memiliki beberapa pakaian sebagaimana ahli surga. Ahli surga pakaiannya dari sutra, kain yang lembut. Ada Allah mengatakan sundus dan istabrak. Sundus itu adalah kain sutra yang lembut, istabrak kain sutra yang tebal. Tidak ada panas, tidak ada dingin di surga, sejuk, selalu nyaman. Sampai Ibnu Abbas menggambarkan, waktu ditanya tentang pencahayaan surga seperti apa, kata beliau, tidakkah kau lihat matahari di awal dia terbit, warnanya kekuning-kuningan dan tidak menyengat ya, begitulah cahaya di surga selamanya. Maka ahli surga selalu menikmati apa yang ada di surga itu. Tidak ada lagi malam, tidak ada lagi ngantuk, tidak ada lapar dan haus. Bahkan kata Nabi SAW, ahli surga kalau masuk surga tidak ada lapar, tidak ada haus. Kalau mereka makan dan minum, yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat. Dalam bentuk keringat yang itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Tidak ada lagi kamar mandi, maaf, WC di surga. Kita makan dan minum sepuasnya. Kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh keluar dalam bentuk keringat, itu juga lebih wangi dari bau kasturi. Baju mereka tidak akan lusuh, umur mereka tidak akan berkurang. Terus begitu, kebahagiaan abadi. Tapi neraka teman-teman, naudzubillah, lawannya. Pakaian ahli neraka banyak sekali. Pakaian ini bukan untuk menghiasi tubuh mereka sebagaimana ahli surga, tapi akan merusak dan menambah azab. Ada yang membuat mereka melepuh, ada yang membuat mengkoyak-koyak daging mereka, menyobek-nyobek. Dalam sebuah atau dalam banyak ayat Al-Quran diantaranya pakaian disebutkan adalah qatiran, namanya qatiran, terbuat dari tembaga yang dilebur panas. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, atau ter ya kalau kita, pelengking. Surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 49 sampai 50, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa taral mujrimina yawma idzin muqarrarina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahum an-nar. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu, pakaian mereka dari pelengking atau ter yang panas yang membuat muka mereka ditutup oleh api neraka. Juga mereka akan diberikan mihad dan gawash, yaitu selimut dari api neraka. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash wa kadzalika najzil zalimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya,
sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil mereka masuk ke dalam surga. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang zalim. Oleh karena itu teman-teman, diperhatikan baik-baik bagi orang yang mengalami kesedihan, misalnya ada keluarganya meninggal, kita harus tahu ada adab-adab syar'i. Di antara yang sangat dilarang adalah tidak boleh naihah. Naihah itu meratapi mayit. Meratapi itu seperti tarik-tarik rambut, memukul dada, robek-robek baju, merasa menyesal kenapa orang ini mati. Itu namanya meratapi. Ini dilarang, nggak boleh. Berhubungan dengan bahasan kita, perhatikan hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un min jarab. Orang yang meratapi mayit dan meninggal sebelum bertaubat, artinya dia dulu tarik-tarik rambutnya, robek bajunya, menyesal-nyesal kenapa dia mati, kenapa bukan saya, kenapa begini, kenapa begitu, dia masih muda dan seterusnya, dia menyesali kematian. Maka kalau dia tidak sempat taubat, akan diberi pakaian pada hari kiamat dari pakaian yang terbuat dari tembaga yang panas. Teman-teman sekalian, ada beberapa keadaan-keadaan penghuni neraka juga yang perlu kita tambahkan, dan ini menambah seseorang semestinya harus khawatir jangan menjerumuskan dirinya pada neraka dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kalaupun sudah pernah melakukan, teman-teman, taubat. Taubat, ingat itu 6 huruf, taubat. Gampang, berapa menit, hadirkan hati, meninggalkan dosa itu seketika, lagi berzina berhenti, lagi bohong berhenti, lagi riba berhenti, sesali, lalu janji sama Allah tidak ulangi. Berapa menit, insya Allah diterima sama Allah, asal dia ikhlas. Allah berikan solusi itu. Kalau tidak teman-teman, maka hati-hati, ancaman-ancaman di neraka. Selain semua siksaan tadi, Allah masih menggambarkan juga kalau wajah ahli neraka cacat dan tubuh mereka semuanya terbakar hangus, dan itu bisa disaksikan oleh ahli neraka yang lain, ya, sementara mereka dalam proses penyiksaan. Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar dengan api dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, neraka membuat muka mereka buruk, bibir atas mereka mengkerut sampai ke bagian tengah kepala. Jadi saking panasnya api neraka, bibir bagian atasnya, naudzubillah, itu melebar sampai bisa kelipat ke setengah kepalanya, dan bibir bagian bawahnya meleleh sampai tiba ke pusarnya. Yang kedua, setiap kulit mereka matang, terbakar, hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru. Ya, jadi memang rasa sakit ada di kulit kita. Di bawah kulit ini ada urat-urat saraf. Kalau Allah sudah membakar kulit tersebut, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Terbakarnya siksaan, kembali disempurnakan juga siksaan. Jadi semuanya siksaan. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, diingatkan tidak mau dengar, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam poin ini ada kisah teman-teman sekalian. Ada seorang spesialis kulit dari Muantai masuk Islam gara-gara ayat ini. Dia dokter spesialis kulit dan dia sudah profesor. Setiap tahun dia selalu mengadakan seminar khusus untuk dokter-dokter penyakit kulit. Dan setiap tahun dia dapat penghargaan karena selalu ada saja penemuan baru. Pada saat itu teman-teman, dia naik ke podium lalu dia sampaikan, dia mengatakan, saya baru menemukan dengan teknologi yang canggih, kalau rasa sakit manusia ada pada kulitnya. Ada urat-urat saraf melengket di kulit, kemudian kalau urat-urat saraf itu
di non fungsikan, disuntik misalnya dibius, ya, ataupun terbakar, luka bakar dan terbakar kulit dan urat saraf itu, maka bagian dalam tubuh dagingnya itu kalaupun dikorek maka tidak terasa sakit. Itu penelitian dia. Malu kemudian orang semua bersorak karena penemuan itu. Rupanya ada dokter muslim di situ hadir, diundang juga. Maka dia mengatakan, kalau itu penemuan profesor, izinkan saya menyampaikan, kalau apa yang Anda temukan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, bahwasanya memang rasa sakit ada pada kulit manusia. Maka dia pun mengatakan, mana buktinya? Di atas podium diambillah Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris, dibukakan surah An-Nisa ayat 56 ini, dilihatkan. Begitu dia baca, dia kaget. Ternyata Al-Quran sudah membahas itu tentang penghuni neraka, bahwasanya setiap kali kulit mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan rasa sakit yang baru. Maka tiba-tiba di atas podium dia mengatakan, pandu saya masuk ke agama Anda karena ini tidak mungkin buatan manusia. Akhirnya dia syahadat gara-gara itu. Yang ketiga, wajah mereka hangus menghitam karena kepala mereka akan disemat dengan mahkota, ya, mahkota dari api. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya ahli neraka nanti akan didatangkan pada hari kiamat, kemudian tubuhnya ditinggikan setinggi Adam, kemudian dimasukkan atau diberikan mahkota dari api, saking panasnya sehingga membuat wajah mereka hangus mengkelam. Dan pada saat mereka kembali kepada teman-temannya, maka teman-temannya ahli neraka mengatakan, semoga Allah menyelamatkan kami darimu, dan ya Allah jauhkan kami darinya. Waktu itu dia dihisap oleh Allah, mau dimasukkan ke neraka. Sebelum masuk neraka sudah diberikan mahkota dari api. Maka orang itu pun mengatakan, semoga Allah selamatkan kalian, tapi ketahuilah kalian tidak akan lolos dari ini. Setiap orang di antara kalian akan mendapatkan mahkota api ini. Yang keempat, penduduk neraka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk dari tubuh mereka. Dan banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, seandainya seseorang diceburkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan darinya, pasti penduduk bumi akan mati karena tidak bisa menahan bau busuk dan rupanya yang menyeramkan. Yang kelima, raut muka mereka berubah buruk. Di antara mereka ada yang wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Ibrahim alaihissalam pada saat hari kiamat akan mengatakan, ya Allah, aku akan menolong ayahku. Maka Allah pun mengatakan, lihatlah di belakangmu. Ditemukan di sana ternyata ada sosok seperti binatang buas yang seperti serigala dilumuri oleh lumpur dan kemudian dilempar dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ternyata dia adalah ayahnya Ibrahim, ya, yang disebutkan dengan Azar atau nama Azar karena dia tidak mau beriman. Dan sekian banyak teman-teman sekalian siksaan-siksaan api neraka yang luar biasa. Disirami air panas, mereka diseret di atas wajah mereka, mereka dikepung dengan api-api, ya. Mereka akan melihat neraka jahanam itu hitam kelam, tidak ada sama sekali celahnya. Mereka meminta sedikit pun keringanan, tidak diberikan. Api neraka jahanam akan membakar sampai ke hati-hati mereka sehingga dirasakan setiap panasnya itu, ya, yang mereka rasakan. Ada juga di antara mereka akan dilempar dari tempat yang tinggi. Ini terutama orang yang bunuh diri. Di dalam hadis yang sahih dikatakan, siapa yang membunuh dirinya dengan cara apapun, maka sesuatu itu akan menjadi siksaannya di api neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan wa man syariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, diambil pisau ditusuk badannya, maka besi itu di neraka jahanam akan terus memukuli perutnya selama-lamanya. Jadi dia akan pegang besi, dia tusuk dirinya sendiri, dirasakan sakitnya. Begitu terus selama-lamanya selain siksaan yang lain. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan racun, meneguk racun, maka racun itu akan di tangannya dan akan menghirup, dan dia menghirupnya sedikit demi sedikit neraka jahanam selama-lamanya akan dia rasakan. Tapi racun itu akan berlipat ganda, ya, pahitnya dan menyakitkannya. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung yang tinggi, maka Allah pun akan membuatnya mendaki ke atas gunung yang tinggi neraka jahanam, lalu dia akan melempar dirinya di sana. Kemudian mereka juga tidak akan mati selama-lamanya. Mereka tidak akan mati selama-lamanya. Mereka abadi.
Jadi sakit itu akan dirasakan selama 24 jam dan abadi bagi orang-orang kafir, musyrik dan juga kafir yang orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatajarrahu wa la yakadu yusighu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi adzabun ghalidh. Diminumkan bagi mereka nanah yang hampir tidak bisa mereka telan lagi, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segala penjuru, tapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab-azab yang pedih. Juga bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, ini ada siksaan secara khusus. Teman-teman pengusaha, hitung baik-baik zakatnya. Kalau sudah mencapai 2 syarat, haul dan nisab. Haul adalah masa 1 tahun harta anda. Jadi misal Ramadan ke Ramadan, ya. Jadikan Ramadan supaya mudah diingat. Niat dari sekarang, Ramadan tahun lalu, Ramadan yang baru berlalu kemarin, awal haul saya, awal haul. Berarti nanti Ramadan depan tutup bukunya, hitung semuanya. Harta yang disimpan dan diinvestasikan, cari, kumpulkan semua, nilainya berapa. Ya, kalau dipakai maka tidak ada zakatnya. Seperti rumah, mobil, tas, nggak ada zakat. Tapi kalau tidak dipakai, misal beli rumah untuk dijual lagi, atau beli tanah untuk diinvestasikan, ya, apa saja, atau mobil juga, tapi mobil itu untuk dipakai bisnis, ya, untuk pabrik dan seterusnya, maka ini semua ada hitungan zakatnya. Hitungan zakat ini teman-teman setelah diakumulasi total semua dari simpanan dan juga dana investasi, dikeluarkanlah kalau mencapai syarat kedua, nisab. Nisab itu kadar minimal. Kadar minimalnya 85 gram emas. Kalau ada mencapai ini, dikeluarkan 2,5%. Dan 2,5% sangat kecil, ya, untuk zakat. Dan zakat fungsinya membersihkan harta. Kalau ada hal-hal yang haram masuk di situ, maka zakat membersihkannya. Kalau sedekah yang teman-teman keluarkan di celengan masjid, bantu orang miskin, sedekah buat keluarga, untuk orang tua, sedekah untuk melipat gandakan rezeki. Ini beda fungsi, ya. Zakat untuk membersihkan harta, kalau sedekah untuk memperbanyak harta. Karena ada juga orang teman-teman kaya, mereka sibuk mengeluarkan zakat tapi nggak pernah sedekah lagi. Mereka anggap zakatnya banyak, ratusan juta, ini aja saya cicil keluarin. Beda, itu fungsinya untuk membersihkan harta kalau ada uang haram atau syubhat yang masuk. Tapi kalau mau lebih banyak, sedekah selain dari zakat itu. Dan zakat dibatasi 2,5%, sementara sedekah terbuka. Berapa persen pun dia mau keluarkan, 100% pun dia boleh keluarkan untuk investasi akhirat. Maka ini wajib teman-teman sekalian. Bagi ibu-ibu yang punya emas, kalau emas dan perak walaupun dipakai tetap dizakati. Dan sama, 1 tahun masa pemakaian, dan nisabnya 85 gram emas, atau kadar minimal perhitungannya 85 gram emas. Bagi teman-teman yang punya peternakan, ini 3 jenis hewan, sapi, unta dan kambing. Tiga-tiganya harus dizakatkan dari jenis hewan itu. Kalau kambing sudah mencapai 40 ekor, selama 1 tahun dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Begitu juga kelipatannya, 80, 120 dan seterusnya, kelipatan 40. Kalau, dan ini ada hitungan sendiri, teman-teman bisa kembali ke catatan-catatan masalah zakat. Kemudian sapi minimal 30 ekor dan unta minimal 5 ekor. Dikeluarkan dari hewan itu sendiri zakatnya, bukan uang. Ini dikeluarkan zakat dari hewan. Kalau ada yang punya peternakan ayam, kelinci misalnya, atau dia punya tambak ikan, ini masuk dalam hitungan akumulasi harta yang awal tadi, sama dengan emas dan perak, sama dengan harta totalnya. Begitu juga dengan harta karun atau pertambangan yang ditemukan. Itu begitu ditemukan haulnya pada saat itu, dia wajib mengeluarkan 20%. Bagi teman-teman yang punya pertanian, maka itu ada zakatnya. Hati-hati, setiap kali panen, kalau mencapai 630 kilo atau 620 kilo dari hasil panen, batas minimal, maka setiap kali panen dikeluarkan. Kalau bapak ibu mengeluarkan biaya dalam mengalirkan zakat, dalam mengurus pertanian itu, misalnya kita punya biaya pengariran, mesin, pegawai, maka zakatnya 5% dari hasil panen. Kalau tidak, misalnya kita beli sebuah tanah, ada perkebunan di sana, kita nggak urus, hidup sendiri karena ada hujan, daerahnya suka turun hujan,
datang setahun sekali panen saja, ini zakatnya 10%. Perhatikan baik-baik. Zakat ini teman-teman kalau tidak dilakukan, hati-hati. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum, bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi miratsus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu perhitungan tidak mau keluarin zakatnya, tidak mau sedekah baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan atau kikir itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui dan apa-apa yang kalian kerjakan. Kata ulama tafsir, dimasukkan dikalungkan adalah dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari. Siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu akan berubah menjadi ular yang hitam dan bagian kepalanya terkelupas karena kerasnya bisanya, kemudian melilit badannya dari kaki sampai ke kepalanya, sampai ke lehernya, kemudian kepalanya ya dipatok-patok oleh ular tersebut sambil dia mengatakan, akulah hartamu, akulah simpananmu yang tidak kau keluarkan. Sementara kalau emas dan perak, maka akan dijadikan sebagai lempengan-lempengan emas yang panas, tembaga-tembaga, lalu disetrikakan di dahi mereka, di punggung mereka, dan juga di perut mereka. Dan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian juga orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya, hewan kurbannya, hewan ternaknya tadi juga sama, akan didatangkan hewan-hewan tersebut pada hari kiamat. Kemudian semuanya utuh. Misal orang punya peternakan sapi atau kambing atau unta, 3 jenis ini tadi saya sudah sebutkan kadar-kadarnya harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, semua yang pernah dia jual, semua yang masih ada bersama dia atau yang dia wariskan kepada ahli warisnya nanti, kalau dia tidak pernah keluarkan zakatnya, akan didatangkan hari kiamat di sebuah lapangan yang luas. Dia ditidurkan, lalu hewan-hewan didatangkan semuanya utuh tanduknya, tajam, tidak ada yang bengkok, lalu semuanya kokoh dan kekar, lalu menginjak-injak dengan kakinya dan menyeruduk dengan tanduk dan menggigit dengan giginya. Setiap yang pertama sudah lewat sampai terakhir misalnya ribuan ekor, maka kembali lagi yang terakhir menginjak dia, menggigitnya, terus begitu sampai dibangkit atau sampai dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Artinya disiksa di mahsyar sebelum masuk ke dalam neraka jahanam. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih menggabungkan semua itu, hadis riwayat Imam Muslim, setiap pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya di hari kiamat nanti pasti dibentangkan untuknya lempengan dari api, lalu disetrikakan di tubuhnya di dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan di pipinya, keningnya dan punggungnya. Setiap kali mendingin diulangi lagi, yakni pada hari kiamat yang ukuran harinya 50.000 tahun, hingga akan diputuskan hukuman bagi umat manusia. Artinya hukuman ini diberikan sebelum masuk ke neraka jahanam, sudah datang siksaan padanya. Lalu diperlihatkan jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya, bagaimana pemilik unta ya Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, demikian juga pemilik unta bila tidak menunaikan haknya, di antara haknya adalah zakat susunya pada waktu keluar, pasti pada hari kiamat nanti akan dibentangkan kepadanya tanah datar sehingga ia tidak kehilangan satu anak pun dari unta tersebut. Semuanya akan menginjak-injak pemiliknya dengan kaki-kaki mereka dan menggigitnya dengan mulut-mulut mereka. Setiap kali serombongan anak-anaknya lewat, segera kembali yang lainnya, yakni pada hari yang ukurannya 50.000 tahun, hingga selesai diputuskan hubungan para hamba, lalu diperlihatkan jalannya ke surga atau ke neraka. Lalu seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan pemilik sapi dan kambing? Beliau pun bersabda, para pemilik sapi dan kambing juga akan sama nasibnya dengan pemilik unta tadi. Setiap kali hewan-hewan tersebut didatangkan pada setiap kali hewan tersebut salah satunya dimiliki, maka akan didatangkan di tanah datar, tidak ada yang bertanduk, tidak ada yang tidak bertanduk, dan semua tanduknya tidak ada yang bengkok atau tajam, dan semuanya menanduk-nanduknya, kemudian semuanya menginjak-injak dengan kakinya dan menggigit dengan mulutnya. Kata Nabi SAW, dan itu semua berjalan 50.000 tahun sampai hisab Allah Subhanahu wa ta'ala selesai pada hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman sekalian harus hati-hati
Sementara hadis tentang masalah ular yang botak karena bisanya yang kuat itu adalah hadis Bukhari ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dikaruniai harta oleh Allah tapi tidak mau membayar zakatnya, niscaya pada hari kiamat nanti hartanya akan diwujudkan seperti ular ganas yang memiliki 2 taring yang berbisa. Ular itu melilitnya pada hari kiamat dan mencabit-cabitnya, dan kedua mulutnya sambil berkata, "Aku adalah hartamu, aku adalah perbendaharaanmu." Teman-teman sekalian, saya akan ringkaskan di sini. Ada beberapa poin yang tersisa, diantaranya ahli neraka sudah kita katakan tadi akan teriak-teriak, dan mereka pada saat teriak-teriak suaranya akan habis, dan pada saat habis karena sudah melemah badan-badan mereka, maka mereka pun cuma bisa merintih, dan merintih ini pun diikuti dengan rasa sakit. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ketahuilah ahli neraka akan menangis dan terus menangis sampai-sampai air mata mereka habis, dan keluarlah dari tempat air mata itu ya, darah, dan mereka dan pada saat itu mereka sudah putus asa karena mereka memanggil malaikat penjaga neraka, dan malaikat penjaga neraka tidak menjawab mereka sekian lama. Setelah dijawab pun maka para penjaga neraka mengatakan, kalian tidak ada gunanya meminta-minta kepadaku. Lalu mereka pun memanggil Tuhan mereka sambil mengatakan, ya Allah, ringankan bagi kami sehari saja siksaan ini. Maka Allah pun tidak menjawab mereka. Kata Nabi SAW, seumur bumi Allah tidak jawab. Jadi kalau umur bumi sekian miliar tahun, begitu Allah tidak jawab. Setelah itu pun Allah menjawab mereka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Terhinalah kalian di dalamnya dan jangan kalian berbicara denganku. Teman-teman sekalian, nanti mereka akan minta waktu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ya, berbicara dengan ahli surga, dan Allah memberikan mereka kesempatan berbicara dengan ahli surga. Di antara yang disebutkan kisah, tapi pembicaraan ini hanya sebentar saja. Mereka meminta kepada ahli surga agar dituangkan air untuk mereka, air setetes saja. Maka ahli surga akan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu semua buat orang-orang kafir. Begitu juga nanti mereka akan berbicara antara orang-orang kafir, munafik dan orang musyrik dengan orang-orang beriman tapi masuk ke dalam neraka. Ada orang-orang yang tidak sempat taubat masuk neraka. Maka pada saat itu pun mereka akan mengatakan, bukankah kalian orang-orang muslim? Maka si muslim-muslim ini mengatakan, iya benar, kami orang-orang muslim. Lalu kata mereka orang-orang kafir, Allah berikan kesempatan mereka berbicara. Mereka semua kumpul lalu mengatakan, berarti Islam kalian tidak bermanfaat buat kalian, toh kalian juga masuk neraka. Kata Nabi SAW, pada saat Allah mendengarkan itu, Allah pun akhirnya menyuruh malaikat mengeluarkan semua orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari la ilaha illallah. Dalam hadis lain dikatakan dari ahli kiblat atau orang-orang kaum muslimin. Maka dikeluarkanlah semua orang Islam dari neraka. Pada saat itu orang-orang kafir menyeru sambil mengatakan, coba seandainya kami dulu sempat masuk Islam selama di dunia. Dan banyak sekali teman-teman siksaan-siksaan di ahli neraka. Intinya semua penghuni neraka tersiksa, baik itu pemimpin yang zalim, baik itu masyarakat yang juga zalim, baik itu suami atau istri, baik itu anak ataupun orang tua, semuanya akan punya tanggung jawab depan Allah hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengatakan, ingatlah kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat. Seorang pemimpin masyarakat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT dari masyarakatnya. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan juga anak suaminya diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang budak akan bertanggung jawab dengan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ingat teman-teman, kalau di dunia kita bisa berbuat dosa dan tidak ada yang tahu, maka ketahuilah di sekitar kita semua makhluknya Allah. Hati-hati, masuk hotel berzina, kasur yang kita pakai makhluknya Allah, udara yang kita hirup makhluknya Allah, cahaya yang kita pakai makhluknya Allah, semua akan datang menjadi saksi pada hari kiamat. Makanya kita dalam hadis dikatakan kalau lagi sholat maka disunnahkan untuk pindah-pindah tempat. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang sholat di sebuah tempat kecuali akan jadi saksi hari kiamat. Sholat wajib di sini, nanti sholat sunnah pindah ke sana, nanti pindah ke sana. Di tempat-tempat ini akan jadi saksi hari kiamat. Begitu juga orang-orang yang berbuat kemaksiatan, semua akan menjadi saksi pada hari kiamat, dan ini berat. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, akan didatangkan nanti orang pada hari kiamat membangkang.
Ingat teman-teman, insya Allah mudah-mudahan kita selamat ya. Tapi kalau ada orang yang dihisab pada hari kiamat oleh Allah, dia masih ada timbangan dosanya, jangan membantah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang celaka hari kiamat orang yang banyak membantah. Allah sudah perlihatkan, ini amalmu. Kalau dia akui, iya ya Allah, iya ya Allah. Bahkan dalam hadis Bukhari ada orang mengakui semua kesalahannya. Dilihatkan semua kesalahan, ditimbang amal, berat sekali. Dosa semuanya bergunung-gunung. Maka dia pun pada saat Allah mengatakan, apa kau akui semua ini? Dia bilang, iya ya Allah, aku akui semuanya. Lalu Allah menyuruh mengeluarkan sebuah kartu, tertulis la ilaha illallah. Dia tulus mengucapkan itu, ditaruhlah di timbangan amalnya di sebelah. Lalu Allah mengatakan sebelum ditaruh, apakah ada amal yang kau pernah lakukan bisa mengalahkan dosa-dosa ini? Dia mengatakan tidak ada ya Allah. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengatakan letakkan kalimat ini. Lalu diletakkanlah, ternyata semua dosanya terlempar dan akhirnya dia masuk dalam surga. Sebaliknya akan datang orang hari kiamat membangkang. Allah lihatkan, ini zinamu, ini bohongmu, ini ribamu. Tidak ya Allah, tidak ya Allah, semua dibantah. Sampai Allah mengatakan, ini ada malaikat jadi saksi, saya enggak percaya malaikat. Kemudian ini buku amalmu, tidak percaya. Semua lokasi sekitarnya menjadi saksi, tidak percaya. Allah tanya, siapa yang kau percaya? Dia bilang, saya hanya percaya diri saya sendiri, karena ingin menyelamatkan diri dari neraka. Maka Allah pun Azza wa Jalla pada saat itu menutup mulutnya dan membuat anggota tubuhnya berbicara. Matanya bilang, iya saya melakukan, saya melihat ya Allah. Lalu mata menceritakan histori pelanggarannya. Telinga akan berbicara, tangan berbicara, kemaluan berbicara, kaki berbicara. Setelah semua berikan kesaksian, lalu Allah buat mulutnya bisa bicara. Lalu dia berkata, Allah ceritakan dalam Al-Quran, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi buat diri sendiri? Maka kata mereka anggota tubuhnya, antakanallahu alladzi antaka kulla syai. Allah lah yang telah membuat kami bicara, sebagaimana telah membuat segala sesuatunya bisa berbicara. Kesimpulannya teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan banyak sekali. Banyak sekali. Termasuk teman-teman sekalian hitungan menit dan detik saja. Jangan sia-siakan dua hal. Yang pertama, selalu bertobat dan beristighfar. Kata para sahabat teman-teman, kami menemukan Nabi SAW dalam satu majlis. Satu majlis. Setiap beliau dulu sama teman-temannya, tidak pernah kurang dari 70 kali beristighfar. Satu majlis. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, saya beristighfar kepada Allah setiap hari 70 sampai 100 kali. Selalu astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, siapa yang melazimi istighfar, maka akan dibersihkan semua dosanya, ya, dan juga akan diluaskan rezekinya. Jadi selalu istighfar dan bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Dan kalau taubat, hijrah, pindah ke jalan Allah, jangan setengah-setengah. Harus jadi orang baik sekalian, jangan setengah-setengah. Karena teman-teman tidak akan rasakan enaknya ibadah kalau masih buka pintu pahala, pintu ibadah, juga buka pintu dosa. Azan ke masjid iya, begitu pulang masih nonton TV dan segala macam acara yang tidak benar. Maka nanti sholatnya tidak bisa khusyuk. Jangan setengah-setengah. Jadi orang baik sekalian. Jangan peduli perkataan orang. Ingat, kita sendiri bertanggung jawab hari kiamat. Yang kedua wasiat saya teman-teman, selalu baca tiap hari, jangan lupa minta perlindungan kepada Allah dari neraka minimal 3 kali sampai 7 kali. Dan juga minta bersamaan dengannya surga. Sebagaimana hadis tadi di awal saya sebutkan, kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah dilindungi dari neraka 3 kali atau 7 kali dalam sehari, neraka akan berkata, ya Allah, dia berlindung kepadamu, maka selamatkanlah ia dariku, maka selamatkan ia dariku. Dan kalau dia mengatakan minta kepada Allah surga 7 kali, maka surga mengatakan, ya Allah, hambamu fulan meminta ya kepadaku, berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan, dia meminta agar dimasukkan dalamku, maka masukkanlah ke dalamku. Dan teman-teman, sebagai terakhir kalimat saya sebelum kita buka pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan insyaallah, teman-teman, menjadi orang baik, orang soleh itu enak sekali. Jujur, amanah, dermawan, bakti, bagus. Orang semua suka, ya. Allah suka, Allah kasih pahala besar. Maka juga manusia suka. Yang tidak suka dia hanya orang yang buruk. Tapi kalau orang baik suka. Ada orang misalnya kita temui baru kenalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, santun, ramah, baik. Begitu dia punya makanan dibagi 2, ini saya juga punya, silakan dibagi, walaupun tidak kenal misalnya. Maka kita sudah langsung vonis orang itu baik. Enak menjadi orang baik. Hidupnya tenang, makanannya halal, pergaulannya juga bagus. Allah juga suka. Meninggal masuk surga. Jangan menjadi orang buruk teman-teman. Orang yang kasar, orang yang suka gibah orang lain, cemberut, mukanya nggak pernah senyum, bakhil, pelit dan segala macam. Allah tidak suka.
Allah ancam dia dengan banyak dosa, manusia juga tidak suka. Dan akhirnya meninggal masuk ke dalam neraka. Maka jadi orang baik saja. Allahu a'lam. Baiklah, kalau begitu teman-teman sekalian, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, kecil ataupun besar, diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Juga kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat. Kita selalu berdoa untuk negara kita tercinta menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan diangkat perselisihan di antara mereka. Dan semoga saja saudara-saudara kita di Lombok yang sedang tertimpa gempa dan bencana diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat musibah ini dari mereka, serta juga mereka bisa menjadikan sebagai bahan muhasabah sehingga kembali lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh muslimin di Indonesia menjadikan itu sebagai ajang mereka mendapatkan pahala, baik dengan bantuan harta atau bantuan jiwa dan juga dengan doa. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau mengamanahkan kami pemimpin yang adil, yang muslim, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga Engkau lunasi seluruh utang negara kami dan membukakan seluruh rezeki dari seluruh penjuru negeri ini. Dan juga kami mohon kepada-Mu ya Allah, tolong saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Engkau ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, kami mohon dengan kemahamurahan-Mu dan rahmat-Mu yang luas, agar Engkau menyatukan kami semua di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, mana Engkau satukan kami di majlis yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.